Segala sesuatu yang jelas kalau diperdebatkan menjadi nggak jelas. Karena itu Nabi SAW menyatakan, ma dhalla qaumun ba'da hudan illa kanu utul jadal. Tidak ada manusia menjadi sesat setelah dia tadi itu tahu kebenaran, kecuali karena banyak debat. Nanti sholat diperdebatkan. Nanti sholat diperdebatkan. Nasab gimana nasab? Kalau perdebatan nasab kepada Rasulullah SAW itu untuk mencari secara keilmuan referensinya di mana, Syekh Ubaidillah itu punya anak siapa, Syekh Muhajir kemana, Al-Uraidi kemana, itu bagus. Nyari silsilah secara akademik itu bagus. Jadi menemukan benar mana yang silsilah kepada Rasulullah, bagus. Rabitul Alawiyah dalam hal ini Ketua Umum Habib Taufik Assegaf telah membalas surat kami, undangan kami. Namun sangat disayangkan beliau tidak bisa menghadiri, bahkan meminta saya maksudnya untuk datang ke sana. Nanti puasa diperdebatkan, nanti hijab diperdebatkan. Yang sudah jelas jangan diperdebatkan. Semakin tidak jelas, itu namanya syubhat. Syubhat itu orang yang membuat keruh, membuat gaduh. Ya jangan mau dong, udah bersih, udah jernih dibuat gaduh mau. Gila saudara. Kesesatan itu terjadi setelah jelas karena banyak debat. Apakah penting Pak membanggakan nasab? Mencari nasab itu penting karena kita bagian dari hifdzun nasl. Ini keturunan siapa? Jelas keturunannya. Itu juga diperintahkan dalam Islam. Tapi sombong-sombongan dengan nasab, meskipun nasabnya kepada Rasulullah, itu tidak baik. Apalagi nasabnya nggak jelas, disombongin lagi. Apalagi nasabnya nggak jelas, disombongin lagi. Saya cuma ingin membuktikan kepada pemirsa bahwa Bisikan Roma bersifat independen, ya, fasilitator, kemudian mediator ketika ada masalah-masalah yang bergulir di masyarakat, agar masyarakat paham seterang-terangnya apa persoalan ini, mana yang benar dan mana yang tidak benar, sehingga masyarakat umumnya umat Islam bisa menentukan sikap. Jangan memperdebatkan yang sudah jelas, percuma, tambah menjadi sesat, bukan menjadi ilmiah. Ada orang-orang yang memang begitu, ada. Karena kita nggak menuduh bayaran atau tidak, memang ada orang yang menjadikan hal yang yakin menjadi ragu, bukan mengajarkan keyakinan semakin mantap. Tetapi nasab itu tidak lebih tinggi dari alim, dari ilmu. Yang lebih tinggi adalah ilmunya. Syukur-syukur habaib itu sudah keturunan Nabi, juga berilmu, maka dua-duanya. Tapi kalau harus dipisahkan antara ilmu dan keturunan Nabi, mana yang lebih tinggi Pak? Ilmu. Seorang habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai yang halim. Mana yang lebih kita dahulukan? Alim yang bukan sayyid atau sayyid yang jahil. Kalau inti hanya melihat takdimnya itu kepada si fulan, inti berarti nasihatnya pendek. Sayyid jahil atau yang bukan sayyid tapi alim, sayyid jahil. Kenapa? Karena kalau sayyid ini dikasih penyakit junun. Apa junun itu? Gila. Apakah hilang kesayyidannya? Enggak. Si alim kalau dikasih junun, hilang ilmunya. Syaraful ilm akan hilang dengan junun. Amma syarafun nasab tidak akan hilang, ma yazul bil junun, dengan junun. Bahwa dari tahun waktu saya masih muda, 55 tahun yang lalu ini sudah didengungkan oleh mereka. Sampai sekarang itu juga didengungkan oleh mereka. Artinya kan dokter ini sudah mendarah daging di kalangan para habaib, quote and quote, ya, Ba'alawi ini, ya. Habib bodoh itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Auqala, atau beliau berkata, syarifun wahidun, satu habib, satu syarif, satu sayyid, afdal min sab'ina aliman, lebih utama daripada 7 orang alim. Itu ketika kita lihat bagaimana orang-orang dahulu itu mentakdim daripada ahlul bait, walaupun orang biasa kelihatan. Kenapa? Karena dia menyaksikan ada di tubuh tadi itu mengalir daripada bid'atul Mustafa. Nggak usah kaget kalau ada orang mentakdim tadi itu, karena masyhadnya lain. Jangan kaget ente. Jangan kaget, masyhadnya kita aja. Ya, koreksi diri kamu, motomu aja nih sengkatarak gitu aja. Maka disebut wa annal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warasu al-ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Al ulama warasatul anbiya. Ulama yang jadi pewaris.
Yang merusak ilmu itu orang yang tahu ilmu. Yang mempermainkan hukum itu orang ahli hukum. Yang malpraktek itu adalah dokter. Kalau orang bukan malpraktek, kalau orang bodoh pasar atau praktek, ya pasiennya yang keliru. Hal biasa itu. Kalau sudah jelas, kenapa harus berdebat? Ingin mengajak teman-teman dari Ba'alawi, para habaib ya, mengkaji kembali ayat-ayat yang selama ini mereka menurut saya disalah tafsirkan sehingga muncul arogansi yang sebetulnya ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya sendiri. Ini baju apa warnanya? Putih. Ada orang mengatakan itu bukan putih, itu coklat atau itu abu-abu. Inti malah bingung. Tinggalkan menyatakan, oh orang ini nggak jelas ini matanya nih. Ternyata matanya yang tidak beres, selesai. Ada apa? Nah, karena itu nggak perlu kita ribut sebetulnya. Ada apa ribut gitu loh? Di ketepatan ulama keturunan Nabi ya bagus. Kemudian ada ulama keturunan Nabi tidak baik, tidak berilmu. Kemudian ada ulama orang biasa berilmu. Mana lebih mulia Pak? Berilmu. Mohon maaf saya akan sampaikan ini karena ini yang saya yakini dan yang saya pelajari. Faqad akhadha bihadzin wafirin. Dia sudah ngambil bagian dari Nabi sebagai keturunan, iya. Tapi yang lebih banyak kalau mengambil ilmu dari Nabi. Buat apa bingung gitu loh? Nggak ada urusan. Karena itu jangan hanya sibuk dengan itu semuanya. Belajar ilmu yang benar. Belajar ilmu yang benar. Ini semuanya akan berlalu. Nggak ada membuang waktu lah Anda. Kalau membahas itu aja capek nantinya. Sayang lah. Mari kita telah kembali ayat-ayat Al-Quran yang selama ini dipegang oleh Ba'alawi. Ayat-ayatnya selama ini ditafsirkan berbeda oleh kelompok Ba'alawi sehingga jadi tidak ada privilege buat keturunan Nabi. Silahkan. Anda mau berusaha, silahkan sekuat Anda. Dan yang bayar, kalau ada bayarnya, silahkan keluarkan banyak duit Anda. Tapi Anda tidak akan bisa meruntuhkan kebenaran dari Allah. Nggak akan bisa. Silahkan. Dan itu bukan hal yang baru. Itu juga dari dulu juga. Nggak ada masalah. Biasa lah itu. Biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya buka. Nanti kalau setelah saya bilang, Roma Irama, mana orangnya? Gitu kan. Saya nggak akan tunjukkan siapa orangnya. Cukup saya dengan bersumpah demi Allah bahwa apa yang akan saya ucapkan ini hak benar. Kalau saya dusta, saya dilaknat oleh Allah. Siap dilaknat. Allah. Saya akan nyatakan bahwa ada seorang Habib bertelepon kepada saya suatu hari. Ya. Ini baru beberapa bulan aja. Bang Haji, Assalamualaikum. Ente tuh habaib. Ente tuh Habib ini. Ente mesti datang ke Rabitoh. Harus terima sertifikat. So dia bilang kalau nggak salah hari Senin ente ke sana Bang Haji. Yang bayarin sertifikatnya aneh. Ente nggak usah bayar. Aneh bayarin. Jadi jangan tanya nanti mana orangnya, jangan. Iya. Hei, Roma Irama, jaga kau punya mulut. Jangan suka fitnah. Habib siapa yang ngomong begitu? Habib siapa yang ngomong? Makanya kalau ngomong tuh dipilah, di screening dulu Pak Haji Roma. Ada tokoh sudah lanjut usia, tahu-tahu bicara di podcastnya seenaknya. Jangan sembarangan kalian katakan kalau kami didoktrin sejelek itu oleh orang-orang tua kami. Dusta kalian. Nah ini saya terpikir, kenapa di Ponorogo dihabibkan? Kenapa Imam Bonjol dihabibkan? Kenapa pahlawan-pahlawan Aceh dihabibkan? Itu dalam rangka mau mengklaim bahwa Indonesia dimerdekakan oleh para habaib. Ternyata saya pun mau diba'alwikan. Anda harus daftar di Rabithah Alawiyah. Yang bersaing dengan penjual es sama-sama penjual es. Yang bersaing dai itu sama-sama dainya. Yang bersaing dalam ceramah ya sama-sama penceramahnya. Itu biasa. Tinggal kamu merasakan mana yang nikmat. Es mana yang nikmat, mana yang halal, mana yang baik, tinggal kamu yang pilih. Tidak ada yang lanjut, biarlah. Tapi tidak mungkin. Wallahu ghalibun ala amri. Allah pasti menjadikan yang terbenar, yang diridhoi oleh Allah pasti akan, itu adalah unggul. Itu anbiya, bukan hanya pada Nabi Muhammad. Artinya kita nanti dekat kepada orang-orang yang kita cintai kalau imannya dan amalnya sama. Bukan karena keturunan. Nabi tidak pernah menjamin karena keturunannya itu pasti dapat syafaatnya. Yang saya tahu tidak. Kalau memang dia tidak beriman, nggak bisa. Mulai kapan ngaku ahli sunnah wal jamaah ngajarkan benci sama habaib? Mulai kapan? Anda karena hanya kepentingan sesaat, Anda sudah fitnah habaib kemana-mana sekarang.
tanggung jawab nanti sama Rasulullah. Masya Allah, ada saya berpikir, oh ternyata benar. Ada klaim-klaim Mbak Alawi tentang pahlawan-pahlawan nasional ini. Kira-kira siapa yang kira-kira tokoh masyarakat ya? Wallahil azim, jangan tanya saya siapa orangnya, jangan. Cukup dengan sumpah saya. Nah, artinya saya mulai meyakini bahwa ini ada satu gerakan yang sistematis untuk menjajah Indonesia dengan jalur agama. Kami dan datuk-datuk kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami datuk-datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama, kiai-kiai ada di Indonesia ini. Awas, Anda tanggung jawab sama Rasulullah SAW. Sebagaimana Kiai Imaduddin Utsman itu menjelaskan bahwa nasab Ba'alawi terputus itu berdasarkan penelitian dari manuskrip dari abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9 awal pun itu tidak terkonfirmasi adanya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa itu. Ada orang dia tadi itu terpengaruh, ada orang dia itu mempengaruhi. Ketika menjadi jelas bahwa itu tidak benar, ya orang akan berubah lagi. Udahlah, biasa aja, biar nanti orang akan tahu dengan sendirinya. Bohong ditutupi, tambah bohong, tambah bohong, tambah bohong, lama-lama oh pendusta ini, orang akan tahu nanti. Jadi dunia ini membahas masalah nasab. Dan menurut para ahli nasab di dunia sampai saat ini, ternyata lebih berpihak kepada bahwa Ba'alawi ini bukan zuriyah Nabi. Itu terkonfirmasi seperti itu. Awas, jangan jadi ulama cogoan kau. Akhirnya kamu dimisalkan seperti anjing persis. Justru umat Islam yang dibubarkan dan digebuki oleh polisi yang jadi anjing-anjing PKI semua. Polisi jadi anjing-anjingnya PKI. Disuruh menari, disuruh ngomong ini, ngomong itu. Kenapa? Dapat duit terus. Wa matsaluhu kamatsalil kalbi in tahmil 'alayhi yalhas aw tatrukhu yalhas. Biadab, kurang ajar. Ada kori anjing itu. Sampai dianjing-anjingkan itu kori. Tidak akan kita halalkan makanan kalian makan itu. Kalian bikin saya susah, kalian bikin saya marah. Nabi Nuh, Kan'an, putranya nggak beriman, nggak dapat. Makanya kita jangan kebawa dengan nasab. Menghormati Habib penting sebagai cucu Rasulullah. Iya, wong kita anaknya guru aja yang ngajarin kita hormati, apalagi Nabi Muhammad yang bawa risalah. Tapi tidak berarti keturunan lebih tinggi daripada ilmu dan amal, enggak. Karena disebut illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi tawasaw bis sabr. Anjing itu nurut, Pak. Dikasih belung, wah, dia seperti dikasih emas. Wah, diantrap. Disuruh ngelompat, disuruh menari. Anjing. Begitulah ulama-ulama yang sogoan tuh, anjing. Woi anjing, woi babi, kenapa engkau zalimi rakyat? Woi anjing, woi babi, kenapa kau hina awal? Dikasih sedikit ngelompat dia, wah dia merasa hebat. Kasih sekian melihat, wah sudah, anjing piaraan tuh. Persis tuh Allah menggambarkan ini. Munculnya klarifikasi ini, kalau nasab tidak cukup, sejarah nasab tidak cukup kuat membantu, meyakinkan kita semua, maka tes DNA itu satu jawaban yang final dan ilmiah. Jadi itu semua lafi khusrin, semuanya dalam jasa, kecuali orang beriman dan beramal soleh. Kemudian disebutkan juga wa maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman Nabi. Jadi tidak bisa masuk karena keturunan itu menjadi prioritas di dalam keimanan kita. Tidak, yang prioritas dalam kita adalah iman dan amal. Tapi kita ini jangankan kepada cucu Rasulullah, kepada orang lain kita menghormati. Tapi jangan sampai nasab melebihi ilmu, iman dan amal. Jangan sampai.
minta ini sudah jelaskan ini, oh percuma. Sekalipun ulama seluruh dunia berkata apapun, saya tetap, ya sudah. Ada apa inti ladeni? Tidak perlu diladeni. Tidak perlu diladeni. Udahlah, kita nggak perlu bicarakan fulan atau fulan atau fulan. Belajar seperti begini ini membersihkan hati, menenangkan jiwa. Nggak usah urusan itu. Saya sudah utarakan yang lalu bahwa saya akan mengundang Rabithah Alawiyah, tentunya ketua umum yaitu Al-Habib Taufik As-Saqaf. Namun maaf, Rabithah Alawiyah tidak dapat memenuhi undangan podcast Bisikan Roma. Apabila saudara ingin memperdalam mengenai ilmu nasab, bukan aneh, dapat berkunjung ke Maktab Daimi Rabithah Alawiyah. Dengan senang hati kami menerima kedatangan saudara. Anjing, begitulah ulama-ulama yang sogoan tuh, anjing. Ini akan mundur umat Islam yang sudah oleh Rasulullah SAW dibuka. Ayo umat Islam berjibaku, ayo umat Islam belajar, ayo. Nah tiba-tiba kita semua runtuh di depan nasab, habis. Karena nasab itu nggak bisa milih. Mirip dengan kita kan nggak bisa milih mau hidung mancung atau mancung ke dalam, kan nggak bisa milih. Saya lahir di Madura, kan nggak bisa milih saya lahir di Mekah, nggak bisa. Jadi seakan-akan kita nggak bisa upaya untuk dekat kepada Allah. Allah memberikan ruang untuk dekat kepada Allah dengan apa? Dengan ilmu, iman, dan amal soleh. Datuk kami adalah bukan makan harta Anda. Lihat bagaimana sekarang semuanya. Anda muhibbin, Anda cinta kepada habaib. Anda ada di sini. Tapi habaib bagaimana menghargai Anda? Dipotongkan kambing 100 lebih untuk Anda. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Anda bawa apa di sini? Tapi itu semuanya kenapa? Karena kami dididik untuk menghargai muhibbin. Kami dididik untuk menghargai muhibbin. Kami tidak pernah ambisi dengan jabatan PNKB. Ketika Abu Lahab itu ditalkin oleh Nabi apa? Untuk Nabi memberi syafaat, bukan karena kefamilian. Andaikan karena famili, dibiarkan sama Nabi itu, Nabi masih bisa untuk memberi syafaat. Tidak. Abu Lahab itu oleh Nabi yang dicegah oleh Abu Jahal pada saat nazak untuk mengucapkan syahadat bahwa dia akan bersaksi di hadapan Allah kalau dia adalah beriman. Tapi ketika tidak beriman, nggak bisa menolong. Karena itu kalau cari ilmu, belajar. Jangan di Google, jangan di medsos. Inti kalau cari ruwet ke situ. Tapi kalau mau cari ilmu, sini, ngajian sini. Ke sini. Wah, itu doktrin itu. Ya sudah, terserah. Ya, saya ngajak yang baik. Ya, ente mau katakan doktrin atau apa, ya. Oh, nanti kamu akan menjadi budak-budak. Kita semuanya budak Allah. Ya. Nah, kita enggak perlu gitu ya. Jongos-jongos, silahkan Anda akan berkomentar. Enggak ada, ya. Kita akan menjadi umat Muhammad yang bersatu karena Allah. Menurut saya perdebatan nasab itu soal saya nasabnya kepada siapa, dicari masing-masing. Iya, saya bukan sok-sokan. Kata famili saya itu nyambung dari Aji Gunung ke Syekh Kendana sama dengan Ki As'ad itu, Syamsul Arifin, kemudian ke Sunan Ampel, nyambung kepada Rasulullah. Tapi saya nggak berani bilang nyambung pada Rasulullah. Saya nggak tahu benar apakah iya, wallahu a'lam. Minimal saya nggak ada wajah Arabnya, nggak ada wajah Arabnya. Tapi saya yakin saya anak orang baik-baik, bapak saya jelas, kakek saya jelas itu pakai melalui pernikahan, ya sudah di situ saja. Kalau ketepatan ada dari nasab kita yang baik, bukan buat bangga-banggaan, tapi buat malu kalau kita berbuat buruk dari keturunan orang yang baik-baik. Udah cukuplah, kita nggak perlu macam-macam. Silahkan Anda membahas ilmiah, tapi Anda tidak meladeni, Anda tidak pernah hadir, Anda hanya keluar-keluar. Kita DNA. Saudara, sekarang saya mau tanya, nih, tak kasih gambaran kamu. Mereka yang sudah melakukan DNA, coba suruh minta ke nagobah yang ada di dunia ini, bisa diisbat nasab dengan DNA-nya dia? Bisa, saudara. Ini ngawur. Dia menyuruh misalnya yang Sayyid ini DNA. Oke, kamu yang sudah menyatakan DNA kamu benar, coba minta ke nagobah di seluruh dunia. Bisa enggak kamu dianggap Sayyid dengan DNA kamu? Nggak akan diterima.
Makanya dari sini kita bisa menggunakan hukum fikih produksi NU tahun 2004 bahwa tes DNA itu tidak bisa dipakai menetapkan nasab, tapi bisa dipakai membatalkan nasab. Bahwa tes DNA itu tidak bisa dipakai menetapkan nasab, tapi bisa dipakai membatalkan nasab. Karena kalau secara DNA kakek bersama antara Bani Alwi, star cluster Bani Alwi. Jadi di antara Bani Alwi ini juga nggak satu kakek, kira-kira 12 kakek, bayangkan. Kalau yang sudah terpublikasi ya. Star cluster yang kakek bersamanya 1100 tahun yang lalu, Ubaidillah, ini kalau DNA-nya kakek bersamanya dengan Bani Ibrahim itu 40.000 tahun yang lalu. Kan tidak mungkin kan? Karena Nabi Ibrahim nggak sampai 6.000 tahun yang lalu. Nggak akan diterima. Kenapa? Karena memang tidak ada DNA itu menjadi alat untuk menetapkan nasab jauh, kecuali nasab dekat. Misal ada satu anak direbut sama 2 orang. Ini anak saya, bukan ini anak kamu, ini anak saya, ini. Yang satu mati, yang hidup ini direbut. Caranya gimana? Lah, ini akan diperiksakan dengan DNA-nya. Nanti DNA ini mendukung. Nasab dekat begitu, nasab jauh nggak bisa, Wan. Jangan mau digoblok-goblok. Kita menggunakan tes DNA itu dari yang mengaku keturunan Ubaidillah. Tapi kalau diperiksa hasil tes DNA-nya, mereka tuh kakek bersamanya itu 900 tahun yang lalu. Jadi tepatnya Sohib Mirbat, keturunan ketiga atau keempat dari Ubaidillah. Kalau catatan loh ya, bukan DNA. Kalau DNA yang bisa dikonfirmasi itu cuma Sohib Mirbat. Nggak bisa, dalam agama nggak boleh juga itu aja. VG pakai kitab apa yang dipakai? Ayo kalau mau DNA, lalu apa menurut kau itu yang sudah DNA-nya, coba yang diminta sama Nagib yang lainnya. Siapa yang meresmikan kau? Nggak akan bisa meresmikan dirinya sendiri dengan DNA-nya sendiri. Itu kakek bersamanya dengan Bani Ibrahim lain, misalnya Baswedan lah, dengan Baswedan itu ketemu kakek bersamanya 40.000 tahun yang lalu. Itu yang kita pakai alasan menolak nasabnya, karena Nabi Ibrahim tidak mungkin hidupnya 40.000 tahun yang lalu. Jadi kalau DNA-nya membuat umur hidup kakek bersamanya jauh dari bukti sejarah, kita tolak. Klan itu kita tolak. Ya, karena itu udahlah, enggak ilmiah sama sekali. Ya, ini kalau Anda mau lelucon sih, tapi kalau Anda membahas ilmiah, ya Anda harus membahas dengan pakarnya. Ada 130 sekian dari Bani Alawi yang telah melakukan tes DNA. Ternyata beliau terkonfirmasi bukan dari Rasulullah. Hanya 2 yang keturunan Rasulullah. Tapi dibalawikan tuh, karena 1 orang keturunan Imam Musa Al-Kadim, 1 orang lagi keturunan Sayyidina Hasan. Padahal Ba'alawi mengklaim keturunan Sayyidina Husain. Ya udahlah, ya nggak usah ini kenapa sih urusan gitu, mumet terus itu. Nggak perlu yang tinggi urusan gitu, udah nggak perlu, udah bubar. Ya, udah bubar, nggak ada ilmiah lagi. Bahas kitab yang nggak bisa, bahas ini udahlah, udah capek ya. Terus saja pengajian seperti biasa, oke? Ilmu genetika ini yang menerima hadiah Nobel sudah 24 orang lebih loh. Sudah diuji oleh sesama ahli. Jadi para ahli itu saling mengawasi, jangan sampai rekannya salah. Sehingga kalau misalnya ada bantahan, harus data lawan data, kalkulasi lawan kalkulasi. Tidak boleh data hanya dilawan dengan narasi. Itu jangan kita malah seenaknya karena keturunan seseorang. Tapi dari keturunan siapapun itu punya potensi untuk jadi orang baik dan jadi orang buruk. Jadi kita jangan berpatokan pada anak siapa, tetapi pastikan kita, anak-anak kita mengambil bagian besar dari risalah Rasulullah SAW adalah beriman, berilmu, dan beramal soleh. Ini penting saya sampaikan biar nggak polemik terus.